Siang. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Orang begitu aja. Dan izinkan saya membawakan doa ini secara ajaran Katolik. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu, karena Engkau telah memperkenalkan kami untuk berkumpul di tempat ini guna melanjutkan aktivitas kami sebagai pelajar. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami dalam mata pelajaran informatika. Kami mohon damping dan bimbinglah kami. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak Guru dapat berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini terus kita lanjut untuk cek hadir dulu ya. Ini kelas berapa? Oke, dulu cek untuk hadirannya ya. Nahul, Eki, Pratama, Asel, Rosa, Firman, Matung, oh tidak ada, Izin, Jumaru, Agul, Dipi, Marlo, Dena, Hendra, Syukur, Julita, Jata, Sedia, Didit, Julita, Data, Jason, April, Arlen, Amaga, Uga, Cita, Eliso, Nario, Yetran, Sakit, Koma, Dimas, Tito, Arson, Tura. Baik, terima kasih. Selamat siang adik-adik. Siang, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya siang ini? Luar biasa. Sehat? Sehat. Kita semangat, sudah siap untuk mengikuti mata pelajarannya Pak? Siap. Terima kasih. Pertama, Bapak akan presentasikan materi yang tujuan pembelajarannya itu sistem komputer. Kalau sistem komputer, ada yang belum, ada yang tahu. Oke, kita langsung saja ke tujuan pembelajarannya. Oke, baik adik-adik. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan atau mulai memberikan materi yang bertema yaitu sistem komputer. Sistem komputer itu merupakan alat yang bisa membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaan di bidang perkantoran maupun sekolah. Ayo berdiskusi
Pernah kalian berpikir bagaimana sebuah komputer dapat bekerja ketika kita mengetik, bermain game atau menonton video? Bagaimana cara atau bagaimana pola kalian untuk menggunakan perangkat keras yang dibutuhkan oleh kalian itu biasa main game atau untuk membuat laporan. Maka kalian harus bisa mengoperasi atau menggunakan sistem komputer dari dasar-dasar. Tujuan pembelajaran yaitu B1 menjelaskan komponen sistem komputer, yang kedua membuat blok diagram sistem komputer, yang ketiga mengidentifikasi fungsi masing-masing komponen, yang keempat menjelaskan proses IPOS menghubungkan sistem komputer dengan contohnya nyata. Yang nyatanya ketika kita menggunakan komputer di saat kita membuat laporan, desain brosur maupun menyelesaikan laporan di mana tempat praktek Anda berada. Kalian harus bisa mengoperasikan komputer. Pengertian perangkat komputer. Perangkat komputer adalah semua komponen fisik, hardware dan non-fisik software yang bekerja sama untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh pengguna sehingga komputer dapat melaksanakan tugas dengan tugasnya komputer itu apa? Tugas komputer itu dia selalu memproses data ketika brainware atau pengguna itu memasukkan data lewat keyboard maupun lewat Microsoft Word sehingga komputer yang bisa proses data tersebut untuk menghasilkan sebuah proyek. Tahu apa? Itu inti. Biasa kita desain menggunakan apa? Itu menggunakan jaringan internet supaya dia bisa secara online. Itu pentingnya belajar sistem komputer. Saya rasa semua adik-adik saya sudah kenal dengan namanya sistem komputer. Itu tadi sistem komputer ada perangkat keras, perangkat lunak, ada juga bagian-bagian aplikasi pengolahan kata maupun pengolahan angka yang termasuk dalam sistem komputer. Klasifikasi perangkat komputer. Perangkat komputer dapat dibagi menjadi 3 komponen utama: perangkat keras, perangkat lunak, software, dan perangkat brainware manusia yang mengoperasikan komputer. Dari 3 poin ini, ada semua berada di perangkat keras itu keyboard, apalagi mouse, apalagi monitor. Itu perangkat keras. Software ini aplikasi yang digunakan untuk memecahkan persoalan dalam sistem komputer. Memulihkan. Ada berbagai macam jenis aplikasi. Ada Windows sistem operasinya itu untuk sebagai rumah jendela, di mana kita menginstalkan aplikasi namanya yang pulang kata, aplikasi pengulang angka, aplikasi desain atau presentasi. Aplikasi yang pengulang angka itu apa? Excel. Microsoft Excel. Aplikasi pengolahan kata itu Microsoft Word. Sama-sama Word. Aplikasi Microsoft Word. Oke, terus ada aplikasi presentasi, aplikasi untuk mendesain presentasi yaitu PowerPoint. Baik, next.
antaranya apa? Ada CPU, monitor, keyboard, dan yang lain juga ada, termasuk ini dia punya gesture-nya, kameranya, itu yang bisa bisa kita ketik. Oke, next. Unit perusahaan pusat atau CPU Central Process Unit adalah otak. Otak. Jangan kita berpikir bahwa hanya manusia atau apa saja yang memiliki otak. Ini juga CPU juga punya otak. Dari komputer yang berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan perintah yang diberikan pengguna melalui program yang ada di dalam komputer. Pasti penasaran ya, programnya seperti apa juga. Dari materi sebelumnya kita pernah belajar tentang AI, Artificial Intelligence. Di dalam itu yang bekerja untuk mengolah data, mengirim pesan tanpa CPU, semua pasti pemrograman itu tidak akan berjalan. Next. Memori atau RAM dan RAM dalam akses memori menyimpan data sementara selama komputer bekerja, sedangkan RAM read only memory menyimpan data permanen yang diperlukan saat komputer dinyalakan. Ada yang tahu RAM itu memori? Ada dua jenis RAM. Ketika adik-adik masih dalam posisi bekerja, berarti data Anda tersimpan di dalam random access memory. Belum masuk ke tempat penyimpanan. Datanya masih kita ke. Nah, sekarang begitu data selesai kerja, di saat kita simpan, data masuk di mana? Masuk di random memory. Menyimpan data permanen yang diperlukan. Dari sekian sistem, dari sekian perangkat, HP juga memiliki RAM dan ROM. Perangkat input. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam buku. Contohnya, kamera. Sama kan? Input itu apa? Masuk. Input itu masuk. Output itu keluar. Oke, next. Perangkat output menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna. Ini printer. Terus yang kita tampilkan di depan sini output atau input? Output. Karena dia menampilkan materi, menampilkan gambar. Itu namanya output. Oke. Media penyimpanan media penyimpanan digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara seperti HD, flash disk, CD maupun DVD. Ada yang sudah pernah menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras yang di dalam? Pernah? Saya rasa semuanya sudah pernah. Di situ sering digunakan. Juga begitu. Oke, lanjut. Perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan program atau aplikasi yang berisi instruksi untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer seperti sistem operasi dan aplikasi pengolahan data. Tadi kita sudah bahas itu. Namanya jenis-jenis perangkat lunak. Primer itu kalau misalnya di dalam ruangan ini, primer itu siapa? Siswa, guru, maupun tata usaha. Lalu di dalam sini adalah mesin. Itu namanya primer. Primer yang bisa mengoperasikan sistem komputer dan perangkat lunak. Berarti primer adalah orang yang mengoperasikan komputer seperti programmer, operator, teknisi maupun pengguna umum. Pengguna umum itu adalah kalian yang membuat perangkat keras dan perangkat lunak bisa dimanfaatkan secara optimal. Lanjut.
Lanjut. Ayo berlatih. Saatnya menguji pemahamanmu dengan soal-soal latihan yang seru dan menantang. Ada yang mau jawab soal di slide selanjutnya? Sudah siap? Sudah? Oke, kita uji. Nah, contoh pertanyaan. Yang bisa langsung angkat tangan ya. Perangkat keras atau hardware adalah A. Hardware, B. Super, C. Driver, D. Internet. Siapa yang bisa? Ayo, bisa tangan. Perangkat keras hardware, dia masuk di. Ayo. Ayo. Nah, oke, Arif. C. Driver. Ayo. C. Driver. Perangkat keras hardware adalah. Mari kita lihat apakah jawaban dari teman-teman kita benar atau tidak. Kita buktikan. Mari kita tepuk tangan. Luar biasa. Oke, nama siapa tadi? Dua orang yang lewat C. Nama? Siapa? Yang satunya? Oke. Lanjut. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, berikut ini yang termasuk kelompok utama perangkat komputer kecuali. Bahasa kecuali itu berarti A. Hardware, B. Software, C. Driver, D. Internet. Ayo angkat tangan. Oke, internet. Siapa? Kamu. Internet. Kamu. Seperti semua jawaban. Ada yang jawaban lain? Mari kita buktikan apakah jawaban tersebut betul atau tidak. 1, 2, 3. Oke. Karena pertanyaan berikut ini yang termasuk kelompok utama perangkat komputer kecuali. Next, pertanyaan berikutnya. Bagi bagian komputer yang disebut sebagai otak komputer adalah A, RAM, B, CPU, C, monitor. Siapa yang bisa? Kamu? B. Tidak ada jawaban lain? Mari kita buktikan apakah kuis ini dan jawaban ini betul atau tidak. 1, 2, 3. Ayo. Inilah yang Pak suka. Ketika Pak sudah menjelaskan materinya, minimal adik-adik semua bisa menyimpulkan atau mengamati materi saya. Di akhir membuat presentasi ini, kita akan sesi tanya jawab. Inilah pertanyaannya. Nah, sudah 3 pertanyaan benar semua. Luar biasa. Ternyata pemahaman adik-adik lebih bagus. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Berikut ini yang merupakan contoh perangkat input adalah A. Monitor, B. Keyboard, C. Printer, D. Perangkat input. Oke. Nona. B. Keyboard. Oke. Berikut ini yang merupakan contoh perangkat input. Ada printer, ada speaker, ada keyboard, ada monitor. Nah, mari kita tentukan jawaban ini apakah benar atau salah. 1, 2, 3. Oke. Jawabannya luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, alat yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses komputer disebut A. Perangkat input, B. Perangkat output, C. Perangkat lunak, D. Penggunaan. Pertanyaannya, yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses komputer disebut apa? Yuk. Oke, mari kita buktikan jawabannya apakah benar atau tidak.
Luar biasa. Tepuk tangan. Berarti materi yang saya jelaskan tadi dari sebenarnya saya presentasi bisa dipahami oleh adik-adik semua. Sungguh luar biasa. Ya, baik, terima kasih. Lanjut. Oke, flash disk, hard disk, dan SSD termasuk dalam kelompok apa? Perangkat input paper Oke, saya ambil U. Media penyimpanan mari kita buktikan jawabannya apakah benar atau salah. Oke. Mana nomor satunya? Nomor satu tadi. Nomor satu. Oke, nomor satu. Nomor tiga. Nomor empat. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Luar biasa. Lanjut. Oke, sekian dulu materi dari saya. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa? Pertanyaannya? Mulai dari kelompok satu mana? Oke, berdiri. Pertanyaannya? Mengapa sistem komputer harus memiliki perangkat penyimpanan? Apa sistem? Mengapa sistem komputer harus memiliki perangkat penyimpanan? Harus memiliki perangkat penyimpanan. Untuk dari kelompok Kelompok satu. ada pertanyaan berikutnya. Nomor dua. Nomor dua, perkenalkan diri dan sampaikan siapa itu. Perkenalkan nama saya program dari jelaskan bagaimana proses dan sistem komputer dengan proses POS. Oke, proses kerja sistem komputer. Saya jawab dulu yang pertanyaan pertama tadi. Mengapa sistem komputer harus memiliki perangkat ini? Adik-adik, coba bayangkan. Kalau data yang kita kerja, data yang kita olah tidak memiliki tempat penyimpanan. Hari ini kita kerja, berarti besok hilang. Kenapa? Komputer harus menyediakan penyimpanan. Data itu bukan hanya untuk sisa. Data itu butuh selamanya supaya upgrade untuk menyesuaikan perubahan setiap hari. Jika formatnya masih sama, nanti data itu tidak akan berubah pada apa? Pada sistem komputer. Nah, data-data itu tersimpan di mana tadi? Tempat penyimpanan. Itulah fungsinya memori tadi. Sehingga tanpa tempat penyimpanan, data yang kita kerja, data yang kita olah tidak bisa tersimpan. Ibaratkan kita sebagai manusia, kalau memangnya kita tidak memiliki perut untuk penyimpanan atau kantong perut, berarti kalau kita makan mau simpan di mana? Nah, begitu juga ini komputer. Itu contoh. Dan rumah, walaupun rumah itu didesain sebesar mungkin, tetapi kalau tidak ada tempat kamar apa segala macam di dalamnya, simpan bahkan tidur pun tidak bisa. Itu dirinya. Bagaimana kelompok satu dan jawabannya? Sudah apa? Apakah bisa memberikan tanggapan? Oke. Kelompok dua. Pertanyaannya kan dijelaskan bagaimana proses kerja sistem komputer dengan proses IPOS, input, proses, output, dan sebagainya. Baik. Nah, saya proses kerja jelaskan bagaimana kerjanya dari perangkat input. Driver, user mengetik
menggunakan keyboard. Keyboard itu nantinya menerima apa yang diketik oleh braille. Dia mengirim melewati sistem atau kabel yang menampilkan pesan itu di Microsoft Word. Itu kerjanya perangkat. Terus di mesin CPU itu proses untuk mengolah data agar bagaimana data itu tampil, dan ada juga hubungannya tadi dengan simpan data. Itu dia itu di CPU tadi, proses Central Unit Process. Terus ada juga output. Output itu tadi ketika laporan tugas atau brosur membutuhkan kopinya, kita harus print. Print itu mengeluarkan namanya hasil kerja. Outputnya seperti ini. Sistem kerjanya dia mencetak apa yang sudah kita hasilkan dalam sebuah sistem itu. Paham tidak? Sudah paham ya? Itulah cara kerja sistem komputer. Ada yang mengolah data. Kalau dalam dunia nyatanya ada yang coba air, ada yang cari kayu, ada yang masak. Sama. Komputer juga begitu diolahkan oleh manusia. Karena dia itu menghasilkan sebuah proyek untuk bisa dipresentasikan kepada teman-teman maupun orang lain. Sekarang kita bagi per kelompok. Tadi saya sudah skema. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah di depan kalian ada komputer. Sekarang nyalakan komputernya. Buka untuk tugasnya. Bagaimana sistem komputer? Bagaimana perangkat keras untuk menghasilkan sebuah proyek di dalam media Canva atau AI. Ayo buka Google-nya secara online. Kita harus bisa mendesain atau membuat proyek lewat Google. Atau membuat dan tulis di Google-nya nomor 1, tulis di situ Kak. Nanti di presentasi tiap kelompok Nah, yang kelompok 1 temanya tadi dari di situ bagaimana kelompok 1 menerapkan aplikasi maupun sistem untuk menghasilkan sebuah proyek. Kalian kelompok 1 temanya itu membuat sebuah presentasi yang bertema kecerdasan keluarga. Tulis kecerdasan keluarga. Kecerdasan buat kelompok 2 ini sampai di kelompok 2 konsep membuat game. Mungkin langsung saja dari kelompok 1 praktekkan di depan sini. Satu orang maju duduk di sebelah sini di komputer admin. Nah, nanti buka kelompok 1 maju. Kelompok 1 Nona yang bawahnya. Mungkin langsung saja dari kelompok 1 karena kita punya sistem itu menggunakan sistem online dan proyeknya nanti langsung saja kita buka Google.
Nah, teman-teman yang lain juga menyiapkan kertas untuk mengamati apa yang dibuatkan oleh teman kalian di depan ini. Nah, mungkin kita mulai saja dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 menghasilkan sebuah proyek presentasi menggunakan Canva atau menggunakan AI, artificial intelligence, atau berkolaborasi dengan itu dari sistem komputer, perangkat keras dan perangkat lunak. Ini adalah perangkat lunak. Ini adalah sebuah perangkat lunak. Bagaimana Adek membuatkan sebuah presentasi untuk menghasilkan sebuah proyek? Mau materi tentang apa saja yang penting berhubungan dengan informatika. Contoh apa? Mungkin kecerdasan buatan atau apa. Langsung. Sekarang kita mempraktek langsung. Adik-adik untuk menggunakan komputer. Ini langsung saja. Bisa dilihat di sini. Siapa yang game tadi kelompok 2 ya? Kelompok 2 tadi game. Kelompok 3 itu mungkin dia menghasilkan sebuah website sederhana. Kelompok 3 website sederhana ya. Game. Website. Kelompok 4 apa? Kalkulator. Kelompok kalkulator ya. Oke, kelompok 4 kalkulator. Oke, kita langsung saja. Aja. Oke. Di situ. Mari kita lihat dari kelompok 1, mereka menggunakan menggunakan AI Canva untuk menghasilkan sebuah proyek. Nah, coba buka hasil. Klik. Ini hasil dari apa yang dikerjakan. Bagaimana kelompok 1 berkolaborasi menggunakan ChatGPT, sistem komputer, perangkat keras dan perangkat lunak menghasilkan sebuah presentasi. Untuk kelompok 1 maju ke depan. Silakan presentasi materi di depan, nanti teman-teman yang lain memberikan tanggapan dan masuk. Kelompok 1 maju. Luar biasa, kelompok 1 sudah menghasilkan sebuah blog. Walaupun ini hanya sekedar presentasi, tapi mereka sudah paham, mereka sudah mengerti seperti apa yang dimaksudkan oleh saya untuk menghasilkan sebuah presentasi yang unik dan luar biasa ini lewat Canva maupun AI. Itu kalau perangkat kerasnya untuk mengirim kata, terus perangkat menanya untuk menampilkan, dan bagi yang lain presentasi di sini semua. Yang lain tekan ini keyboard nyalanya. Oke. Terus untuk kelompok 1 4 orangnya siapkan kertas untuk catat pertanyaan dari teman-teman. Empat orang di sini siap kertas, ambil kertas di ambil pulpen dan kertas. Kelompok 2
Hai. Kelompok 2. Hai. Kelompok 1. Hai. Hai. Kelompok 3. Halo. Kelompok 3. Hai. Luar biasa. Oke, kita lihat dulu. Selamat siang. Luar biasa tetap semangat. Apa kabar kalian siang ini? Luar biasa. Masih ada jiwa semangatnya? Masih. Silakan waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1 mempresentasikan materi yang bertema teknologi artificial intelligence. Luar. Waktu dan kesempatannya saya. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dan kami akan mempresentasikan tentang apa itu teknologi artificial intelligence. Baik, kepada teman saya Mika, saya akan silakan. Baik, pengertian artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI adalah sebidang ilmu komputer yang fokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu. Kecerdasan buatan atau AI memungkinkan komputer belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan memecahkan masalah tanpa menggunakan campur tangan manusia. Sejarah perkembangan AI. Ungkapan kecerdasan buatan pertama kali digunakan pada tahun 1956 di Simposium Dartmouth dan secara luas dianggap sebagai awal dari penelitian AI. AI berkembang pada dekade-dekade berikutnya seiring dengan peningkatan algoritma dan kekuatan pemrosesan. Meskipun berhenti pada tahun 1970-an dan 1980-an karena kenal teknologi dan pendanaan. Yang berikutnya, jenis-jenis AI. Yang pertama, narrow AI atau weak AI. Yang kedua, general AI atau strong AI. Yang ketiga, creative machine. Yang keempat, limit memory AI. Yang kelima, theory of mind AI. Kecerdasan buatan AI dapat diklasifikasikan menurut tingkatan kecerdasan dan penerapannya. AI dapat dibagi menjadi dua kategori, AI sempit dan AI umum. AI sempit adalah jenis AI yang dioptimalkan untuk tugas-tugas khusus seperti asisten virtual, sistem rekomendasi, dan pengenalan wajah. Yang berikutnya, teknologi di balik AI. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menggunakan berbagai pendekatan dan algoritma untuk memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. Machine learning atau ML adalah teknologi penting yang memungkinkan komputer belajar dari data sampai diprogram secara spesifik. Pembelajaran mendalam adalah bagian dari pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan lapisan canggih untuk menangani data dalam jumlah besar seperti foto atau teks. Penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Artificial intelligence atau AI memberikan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari meningkatkan efisien kerja hingga mempermudah aktivitas sehari-hari. Dalam dunia bisnis, AI membantu otomatisasi tugas-tugas repetitif, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Yang berikutnya, tantangan dan risiko AI. Meskipun kecerdasan buatan AI memiliki banyak keunggulan, namun juga menghadapi banyak masalah dan ancaman. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah etika dan privasi. Karena penggunaan AI dalam pengumpulan dan analisis data dapat membahayakan perlindungan informasi pribadi. Selain itu, terdapat risiko pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan yang menggantikan tenaga manusia, khususnya di industri dan jasa. Yang berikutnya, masa
AI atau AI dengan kecerdasan yang sebanding atau bahkan lebih unggul dari manusia. Kesimpulan presentasi. Teknologi kecerdasan buatan atau AI telah berkembang pesat dan kini memainkan peran penting di banyak bidang masyarakat termasuk bisnis, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Kemampuan AI untuk menganalisis data, mengotomatisasi operasi, dan membuat penilaian memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terlepas dari manfaatnya, AI menimbulkan masalah etika, privasi, dan penelitian tenaga kerja. Baik, sekian presentasi dari Bapak kami. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang belum dari presentasi kami silakan. Oke, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, untuk sesi pertanyaan mungkin kelompok satu silakan dulu kembali ke tempat masing-masing, dan kelompok yang mau bertanya silakan ajukan pertanyaannya sesuai dengan tema dan materi tentang kecerdasan artifisial manusia. Ayo lakukan kesempatan dan berikan kesempatan. Dari kelompok 1, kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 3? Mana kelompok 3? Kelompok 3 ada tangan? Kelompok 4? Kelompok 4 ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Oke. Silakan bertanya, karena kelompok 1 sudah menghasilkan sebuah proyek presentasi yang dimana mereka menggunakan sistem, mereka juga menggunakan Canva, mereka menggunakan ChatGPT, mereka menggunakan AI, mereka juga menghasilkan sebuah proyek untuk presentasi. Setidaknya apa yang Pak jelaskan tadi mereka paham. Oh, ini cara buat menghasilkan semua presentasi dengan materi tentang kecerdasan artifisial. Pertanyaannya dari kelompok 2 itu bagaimana? Waktu dan kesempatan saya berikan. Jangan lupa bagian catat pertanyaan kelompok 1. Saya dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2. Apa dampak negatif dan dampak positif dari AI? Pertanyaannya, apa dampak positif dan negatif dari ya? Waktu dan kesempatannya menit untuk menjawab. Nomor 1, silakan maju ke depan menjawab dampak positifnya dan dampak negatif. Oke, mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, saya akan melakukan dari kelompok 1 di kelompok 2, yaitu apa dampak positif dan apa dampak negatif dari kecerdasan buatan. Baik, dampak positifnya adalah kita bisa mencari semua informasi yang belum kita ketahui, seperti mata pelajaran yang belum kita ketahui, kita bisa mencari di Canva atau Google. Dampak negatifnya adalah menyebarkan nama orang di media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Saja jawaban saya. Oke, tepuk tangan. Oke, bagaimana kelompok 2 untuk jawabannya, atau mungkin ada tanggapan dan sampaikan yang mau disampaikan? Bagaimana kelompok 2 sudah pas jawabannya, atau mungkin ada tambahan dari kelompok 2 yang kelompok 2 tahu tentang materi kecerdasan artifisial? Dan tadi jawabannya itu bisa memudahkan kita untuk menghasilkan sebuah proyek, menyelesaikan, membantu kita saat kita belajar, saat kita membutuhkan preferensi, membutuhkan apa? Sebuah konsep, atau kita memiliki tema yang kita tidak bisa pecahkan. Contohnya soal matematika, soal bahasa Indonesia, kita bisa belajar dari AI tersebut, belajar dari kecerdasan buatan. Dan dampak positifnya itu kita membantu manusia.
mempermudahkan pekerjaan manusia. Proyek yang luar biasa dari kelompok 1. Dan yang negatifnya itu, ketika kita salah menggunakan, mereka berita orang. Itu sangat luar biasa. Langsung untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 tadi proyeknya apa? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Saya langsung saja pindah ke kelompok 2. Apa tadi? 5? Oke, satu orang kelompok 1 maju ke depan. Langsung maju ke depan untuk bisa menghasilkan proyek seperti kelompok 1 dulu. Nah, tadi kelompok 1 berkolaborasi sistem hukum dan Canva GPT atau AI artificial intelligence untuk menghasilkan sebuah presentasi. Nah, sekarang kamu lihat tadi untuk menghasilkan apa? Game apa? Oke, bola berarti kamu tidak menggunakan presentasi, ini langsung bersama praktik langsung untuk membuat game lewat AI atau Canva. Tinggal kamu sampaikan bagaimana narasinya dan sistem ini akan memberikan jawaban sesuai dengan keinginan kelompok. Oke, waktu dan kesempatan kepada kelompok 2 saya. Silakan berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah proyek. Sebelumnya Adek, kalau Adek sudah berdiri di atas, klik juga di koleksi. Ikut deh. Klik di koleksi. Oke, klik di sini. Langsung sampaikan apa narasinya proyek yang mau dihasilkan oleh kelompok 2. Kami dan kesempatan. Harus bisa literasi untuk menarasikan semua apa yang kita sampaikan kepada sistem ini supaya seperti ini bisa berkolaborasi memberikan bukti. Pola, langsung saja mari kita saksikan seperti apa hasil dari kolaborasi kelompok 2. Nah, dari perangkat kelas tadi kita sudah masuk ke coding. Karena ini menggunakan menghasilkan sebuah game. Sehingga ke depannya tidak perlu lagi ada main game yang download atau prabayar. Ada bisa buat game sendiri. Bisa buat game sendiri. Tanpa harus download di Discord. Itu pentingnya belajar teknologi informasi dan komunikasi. Ya, yang kerja ini tentang AI, dia lagi menampilkan atau menghasilkan sebuah proyek. Oke, kita lihat. Ini proyek yang dibuat oleh kelompok 2. Tepuk tangan. Mungkin teman-teman yang lain bisa maju ke depan kelompok 2. Teman-teman yang lain untuk mempresentasikan sedikit sistem ini. Presentasi dengan khusus singkatnya dan satu orang yang presentasi. Yang lain tetap untuk kelompok 2 coba mengasah kelompok 2. Yang lain kelompok 2. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 mana? Oke, baik. Kelompok 2 maju ke depan. Mungkin yang lain dulu saja di belakang di belakang. Siapkan kertas dan pulpen untuk ini kertas pertanyaannya dulu. Mungkin bisa dipresentasikan bagaimana cara main atau masukkan sebuah.
Oke, waktu dan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan proyek. Ini ada SMK sudah bisa menghasilkan game. Well, game ini sudah bisa online. Yang dibutuhkan ide masuk dalam sebuah sistem, masuk dalam sebuah sistem. Ayo, waktu dan kesempatan saya berikan. Bisa memperlihatkan contohnya nanti bisa main game. Mulai dari ini, yaitu sistem kayak tentang apa ya, susun kotak gitu ya. Nanti dia nanti bisa ini menu membersihkan ya, ini sudah main ya. Story masuk di sini. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada tanya tentang soal kelebihan dan kekurangan game tersebut. Waktu dan kesempatan bertanya. Oke, dari kelompok 1, silakan. Saya ingin bertanya, apa kekurangan dan kelebihan dari Dapat dimain secara offline ya? Atau secara online tanpa di drop, berarti dia linknya di share. Terus itu tadi kelebihannya ya, kekurangannya mungkin belum lengkap menu-menunya dan permainannya, sehingga di sini masih ada ulangan bilang saja ada game baru dan ini nanti bisa ditambahkan ya untuk proyek selanjutnya agar bisa menciptakan game ini dengan lebih luas lagi. Bagaimana kelompok 1? Sekian dulu untuk kelompok 2 atas segala presentasi dan ide yang paling bagus untuk menghasilkan sebuah proyek game untuk menggunakan Canva maupun AI. Saya ucapkan silakan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 tadi apa? Apa? Website sederhana tema tetapi kalian kan jurusan IDP ya? Mungkin kalian bisa menghasilkan website penjualan tiket, bisa, jual tiket pelajaran kepada kelompok 1 orang perwakilannya untuk maju ke depan bisa beroperasi sistem AI. Dan waktu dan kesempatan kepada kelompok 3 saya berikan untuk berkolaborasi membuat website sederhana penjualan tiket para wisata. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan untuk berkolaborasi dengan Canva AI.
dimanapun kalian berada, tetap ada namanya menggunakan teknologi, menghasilkan sebuah proyek, menghasilkan laporan, supaya bisa membantu orang sekitar kalian untuk memudahkan bagaimana cara membuat menggunakan teknologi yang bagus. Ini langsung saja. Sambil menunggu, kita lihat dulu sekali. Oke, selamat siang. Siap. Luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bagaimana kabarnya siang ini? Luar biasa. Sudah selesai. Oh, tidak dalam proses. Sama dengan yang tadi game proyeknya ini. Oh, sekarang selesai. Kalian sudah bisa, sudah mampu untuk berkolaborasi, untuk mengamati. Kembali kepada materi-materi yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa adik-adik pentingnya belajar dasar-dasarnya dulu baru kita untuk memperdalam dalam materi tersebut. Oke? Oh, luar biasa. Selama Indonesia bersama Kak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Semua project, semua website bisnis populer. Coba kelompok 3 maju ke depan mempresentasikan hasil dan kerja yang maju ke depan kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan. Ini website penjualan tiket kalau bisa. Ada pantai Kota Bali, Gunung Bromo, ini juga ada Candi Borobudur. Kelompok 3 mungkin bisa presentasikan manfaat dan kegunaan dari aplikasi ini untuk Oke, baik, saya jelaskan manfaat dari aplikasi ini. Manfaat dari aplikasi ini, kita bisa memesan tiket tanpa langsung ke tempat tujuan. Ini kan pesannya secara online ya. kita bisa online. Ditemukan destinasi wisata terbaik Indonesia dengan harga yang terjangkau dan pelayanan. Adik-adik, yang orang informatika kerjakan tentang bagaimana menyediakan aplikasi ini kepada orang-orang yang kerja di pariwisata. Terus mungkin dijelaskan lagi. Ini bisa digunakan secara online atau offline? Online. Ya nanti harus di hosting. Oke, karena kalian jurusan WP dan menghasilkan sebuah proyek seperti ini tanpa berkolaborasi dengan yang punya tempat, apalagi kalian juga buka usaha sendiri dengan menggunakan sistem proyek yang tadi. Mungkin kekurangannya apa? Dari aplikasi mungkin soal keamanannya atau bagian-bagian belum lengkap. Tapi untuk saya sekarang aplaus untuk kelompok berikan pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 4. Silakan bertanya. Nomor 4. Yang pertama,
Oke, cara selanjutnya supaya bisa ini bagaimana? Itu pertanyaannya dari kelompok 4, kelompok 3 bagaimana cara memesan tiket pada sistem atau aplikasi yang ada. Caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Adik-adik kami sudah Ayo, silakan kelompok 3 memberikan tanggapan dan jawaban. mungkin kami tahu sudah bekerja menuju silakan nanti peluang kita dalam Oh, berarti dia harus registrasi dulu lagi menggunakan A. Ketika orang yang membutuhkan jawaban atau chat berarti di sini sudah menyimpankan kontaknya A. Jadi itu. tahu kalau mau Bagaimana jawabannya? kita bisa Mari kita tepuk tangan untuk Oke. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk masukkan sebuah proyek apa? Kalkulator luar biasa. Oke, silakan untuk kelompok 4 masukkan sebuah proyek kalkulator. ada kegiatan Mungkin bisa dicetak. jadi ada itu menggunakan sepeda dari Kita ini harus berkolaborasi ya. Ada jaringan, ada sistem, ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Untuk masukkan sebuah pro. dilaksanakan hari ini. Bahkan pasti ada semua berpikir, Pak, bagaimana ini sangat berat sekali. Tapi ketika adik-adik menggunakan secara langsung, Ada yang terlibat dalam sehingga fasilitas-fasilitas seperti ini harus dimanfaatkan dengan baik, supaya kita bisa menghasilkan sebuah pro. Orang informatika itu mungkin teorinya tidak terlalu bagaimana, tapi kita harus praktik kerja menghasilkan pro bisa dipasarkan kemana. kita sudah berada di sekolah lulusan semua anggota banyak yang akan kita kenakan pakai warna Tepuk tangan. Proyek yang luar biasa, kalkulator luar biasa. Coba, mari kita tes, mari kita uji, apakah kalkulator yang mereka buat itu sudah bisa digunakan. Kita buktikan 7 tambah 8. Error jawabannya. Terus coba. Oke, berapa? Yang ini ada di sana. 4 tambah 2. Oke, bagaimana untuk memperbaiki error tersebut? Kasih tahu apa yang kamu sampaikan. Kenapa? Oh, begitu saja. Kenapa outputnya error? Tidak menampilkan H. Yang sebenarnya dia akan menampilkan H. Begitu aja. Langsung saja diisi ketik. Para guru beserta orang tua kalian itu akan melaksanakan Sudah. pertemuan di Kenapa outputnya gedung. Dan kegiatan itu akan dilaksanakan di Ya. jam 8. Benar bagaimana? Jawabannya bagaimana? Kalian sudah mengirimkan Sudah diperbaiki. Coba lagi, ayo. 7 tambah 5. supaya mereka bisa hadir untuk kegiatan itu. Oke, kamu bilang masih. Ada Atau ada jalan berita lain? orang tua siapa yang tidak datang dan tahu yang komunitas tahu nah. Itu sebenarnya daftar hadir Ini prom ya, yang sebelah kirinya prom. Ini adalah output ya. Di sini coding. Kita promnya di sini codingnya. Itu menggunakan apa? Sistem yang bekerja untuk berkolaborasi dengan perangkat lunak.
Jadi kami nanti akan cek dan siapa yang tidak hadir. Karena kita ada kesempatan kiri undangan Lihat. undangan orang tua. Orang yang punya. Mana yang benar? Dia yang tanya, kau benar siap. Oke, sekarang ini coba lagi. Tadi itu siapa? Coba 5 kurang 3. Dari belakang kau tanya. Yang 8 tambah 9. Sekali lagi, tolong rohanikan orang tua datang. Luar biasa. Ternyata kalian bisa. Berkewajiban. Di apa yang kurang? Buat website sudah. Sampai nanti Buat kalkulator. Buat apa lagi tadi? Game sudah. Sekarang kamu kirim di situ. Game kalkulator ini dibuatkan oleh kelompok berapa tulis. Tambahkan. Karena itu adik-adik itu belajar di rumah. Tambahkan. Belajar di rumah. Game ini. Maka yang tadi saya sampaikan pakai di telepak Tambahkan game ini dibuat oleh kelompok. kalau pun ada yang mau Kalkulator ini dibuat oleh kelompok. silakan kalian antar di aula yang saja. Ini tempat kita kerja. Tahu? Yang kedua, datang tempatnya. Datang kita orang belajar datang. Apa coba? Lagi akan saya lagi. Baik, yang terakhir. Kita perlu pertegasan. Oke, sudah atau tidak? Sudah. Game ini dibuat oleh kelompok A. Putar untuk kelompok A. Saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok 4 oleh kelompok 3, 2, dan 1. Silakan beri pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya beri. Mungkin ada yang perlu mau ditambahkan lagi atau sebelum kita terus kelompoknya. Ada pertanyaan? Mungkin dapat logo atau bagaimana? Apa perbedaan kekurangannya? Ada mungkin tambah nama kalian semua di dalam game ini? Ayo silakan bertanya. Nanti kelompok 4 akan bicara. Ayo kelompok 3. Oke, kelompok 3. Perkenalkan diri dari kelompok mana? Saya ingin bertanya, apakah dari game Jawab, bisa jawab. Berdiri. Oke, bagaimana kelompok 3? Terima kasih jawabannya. Untuk memecahkan persoalan matematika, tidak perlu lagi download kalkulatornya orang. Tinggal di hosting ini. Kalian sudah orang ya? Itulah fungsi dan kegunaannya tadi. Belajar sistem, belajar perangkat keras, belajar metode, berkolaborasi dengan ChatGPT maupun Canva untuk menghasilkan oke, luar biasa. Tepuk tangan. Sedikit saya mempresentasikan soal kalkulator ini. Kalkulator ini memiliki fungsi, dia di dalam memiliki algoritma sistem bagaimana data itu meracak untuk menghasilkan sebuah jawaban. Karena di dalam tadi ada logo, tambah, kurang. Ini sudah lengkap sekali ya. Tinggal kita nanti mau posting. Untuk kelompok 4, terima kasih untuk kontennya. Biasa
nanti proyek-proyek ini semua Bapak simpan supaya nanti dikirim linknya kepada kalian semua. Oke? Jadi ya, bagaimana untuk materi hari ini? Luar biasa atau sudah coba memberikan tanggapan dan sanggahannya dari adik-adik semua. Mungkin ada yang bisa mewakili materinya sambil saya ayo maju ke depan. Kesan yang sangat luar biasa. Perkenalkan, kamu dari kelompok mana? Saya dari kelompok satu. Materi hari ini sangat luar biasa karena kami dapat membuat atau menciptakan tambang. Mungkin ada pertanyaan dari saya dan nanti ada yang bisa menjawab. Apa yang terjadi jika komputer hanya memiliki hardware dan software? Memiliki perangkat komputer tidak dapat kerja, tidak bisa beroperasi kalau tanpa internet, tanpa arus listrik juga ya. Itu salah satu poin utamanya dari mungkin poin kedua, mengapa manusia brainware tetap diperlukan walaupun komputer sudah canggih? Itu kenapa brainware masih diperlukan walaupun komputer AI? Ayo pertanyaan apa berdiri? Karena luar biasa. Bilang, woi komputer, walaupun kamu canggih dan kamu pintar, kamu tidak bisa akan beroperasi tanpa manusia, tanpa orang. Itu sangat sulit. Pada prinsipnya adik-adik, untuk materi yang saya jelaskan, sampai mana pemahaman Anda bisa membagikan materi ini? Ada yang bisa jawab? Pemahamannya sampai di mana dan apa yang kamu mau sampaikan ketika kamu paham dengan materi yang saya jadi untuk waktu selanjutnya tetap belajar konsisten dengan proses. Oke? Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada masukan atau mungkin kalau kamu mau berikan saya nilai dari 100 sampai 100, nilai berapa yang kamu beri soal materi? 100 Pak. Bagi orang awam teknologi terkadang itu sangat sulit sekali untuk menghasilkan proyek seperti ini. Mungkin ada untuk memberikan satu hal yang disampaikan kepada saya maupun kepada teman-teman. Kesempatan dari kelompok satu saja. Oke. Baik, kita kasih kepada saya. Sebagai kata. Baik, teman-teman, saya akan memberikan apresiasi kepada Pak Loren karena telah mengajarkan kami dengan cara menggunakan teknologi buatan atau Artificial artificial. Yes, next. dan teman-teman pelajaran kita dulu sampai di sini saja. Sampai di waktu kita akan bertemu dengan dunia teknologi ini. Semoga kita bisa mencari semua informasi yang kita di HP.
adik-adik saya yang telah duduk berjam-jam di ruangan komputer ini, bagaimana sistem bekerja, bagaimana brand bekerja, bagaimana perangkat keras merespon apa yang dikerjakan oleh Brandber, bagaimana menghasilkan sebuah proyek, menghasilkan sebuah output untuk membantu kita dalam situasi yang mendesak yang berurusan dengan teknologi. Sehingga di saat kita mengerjakan skripsi, laporan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi itu dibantu oleh sistem. Mungkin sekian dulu dari saya. Untuk siang hari ini saya ucapkan terima kasih. Dan penutup, mari kita diam-diam, mari kita juga berdoa semoga dengan materi yang saya berikan ini bermanfaat, berbagi kepada teman-teman kalian, berbagi kepada siapapun bahwa belajar itu bukan hanya di sekolah saja. Belajar itu dimanapun kalian berada, kalian harus tetap belajar. Pesan dari Pak Guru, jangan pernah putus asa. Tingkatkan soal model pendidikan kalian semua untuk mewujudkan impian, untuk meraihkan cita-cita kalian. Sehingga kapan lagi kalau bukan sekarang? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, untuk kita berdiri. Oke, berdiri, tangan ke atas semua. Sudah itu turun, jadi agak tarik nafas, lagi keluarkan lebar. Bagaimana rasanya? Segar. Oke, angkat lagi, angkat lagi. Set begini. Saya ini saya punya tangan. Tahu jumlahnya berapa? Mulai dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Tebak-tebakan yang saya angkat. Oke. Bisa turun lagi. Oke, sekarang mulai ya. Mulai. Kalau saya bilang kelompok 1 ini, langsung sebut satu. Mulai ini. Oke, mulai. Oke, 1, 2, 3. Kelompok 1, 3, kelompok 3, 2, kelompok 4, 5, kelompok 2, 1. Bahkan kita tes logika seperti itu, menguji kecepatan logika Anda untuk menangkap melihat gambar apa yang di depan mata. Mulai lagi, ini kelompok 1, 3, kelompok 2, 2, kelompok 4, 4, kelompok 3, 1. Mari kita, bagaimana rasanya? Selamat siang. Siap, luar biasa, kelas semangat. Selamat siang. Siap, luar biasa, kelas semangat. Ada yang punya pantun? Coba itu depannya. Ada tidak? Ayo. Ya, materi ini harus kita saling memberikan respon yang positif. Ada yang punya pantun? Ada tidak? Saya punya pantun. Kami jawab satu kan? Oke.
Ubur-ubur ikan lele. Kalau mau pintar, belajar AI le. Begitu. Dengar, ubur-ubur ikan lele kalau mau pintar belajar AI. Anak IT apa? Anak IT Baik, terima kasih untuk adik-adik saya. Mungkin kita bisa satu orang pimpin doa. Dan sebagai kata penutup, adik-adik dari saya, untuk materi kali ini saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang berkenan, jika ada yang baik, silakan Bapak pulang dan mewartakan semua apa yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman, kepada tetangga. Sekian dari saya ucapkan. Berdoa dan izinkan saya berdoa secara ajaran Bapak dimulai. Amin. Sebelum pulang, cek di sekitar kalian ada sampah tidak. Siswa yang pintar, siswa yang taat kepada aturan. Cek sampah dan nanti keluarnya mulai dari ujung sana. Sudah cek sampahnya kah? Silakan mulai dari ujung sana rapikan kursinya, taruh ke dalam kursinya. Pelan-pelan mulai dari sini keluar. Karena sudah atur kursinya, matikan komputer. Kalau matikan komputernya Sinta. Oke, matikan Sinta satu-satu. Sudah ada yang mati. Sinta. Sudah. Sebelum tinggalkan lab harus komputernya 5. Yang belum mati mana? Yang belum mati. Baik, dulu Belum mati. Oke, matikan dulu sampai selesai setahunnya baru tinggalkan ke lab. Sudah, mana lagi? Sudah. Oke, tahu cara matinya tuh? Sudah. Sudah. Oh masih proses. Ingat deh. Yang ini sudah. Yang ujung, oke, rapikan mejanya. Ya, oke, meja. Seluruh mejanya. Seluruh. Ya. Bukan diangkat, tidak usah diangkat. Dorong ke belakang. Nah, rapikan mejanya. Oke, yang ini kita letakkan. Oke, mejanya. Belakang dikit itu. Itu sudah keserahan ke meja ya? Sudah. Jangan tinggalkan sampah di dalam doa. Sedikit itu tadi pesan dari saya. Untuk materi selanjutnya nanti kita pelajari lagi sama-sama untuk
memberikan apa namanya? Memberikan sedikit kepada kalian sebagai tanda ucapan terima kasih nantinya ketika melakukan perlombaan desain maupun membuat website. Kita akan dapat sertifikat. Saya buat sertifikatnya sebagai penghargaan terhadap kalian semua. Terus nanti sertifikat itu sebagai tanda penghargaan terhadap. Oke? Intinya begini. Tetap semangat belajar. Jangan lupa apa? Berdoa. Belajar tanpa berdoa sama apa? Tetap belajar dan itu intinya. Tapi saya yakin dari sekian materi yang saya berikan kepada adik, saya sudah ya. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Sudah lapar? Sudah. Oke, nanti kalau lapar jangan jajan di tempat-tempat yang pulang ke rumah makan. Nanti sakit perut lagi makan dulu baru pergi. Jangan langsung bermain. Kadang kalian itu bermain dulu baru makan. Dunia terbang. Ya itu tidak suka begitu ya. Siapa yang mau jadi programmer? Jadi IT. Jadi IT. Programmer. Jadi admin. Ya? Admin di bank, hotel, di bandara, belajar teknologi. Contohnya Pak Guru juga sudah merasa sekali bahwa belajar itu sangat penting bagi saya. Ada kegiatan lomba dari Karakan Kari dan Tahun Itu intinya belajar. Mungkin kalian punya cita-cita untuk jadi guru informatik. Mungkin kalian ada cita-cita untuk jadi apa? Untuk jadi guru informatika ya. Gantikan power. Harus bisa. Semangat tidak? Semangat. Masih semangat? Kalau mereka lele ada komputer le. Untuk belajar IT, belajar tentang teknologi itu soal skill dan skill itu penting. Pola berpikir kritis dan kreatif. Saya sering menyampaikan bahwa kita berpikir kritis dan kreatif. Harus cerdas. Siapapun punya persoalan di sekitar kita yang berhubungan dengan teknologi, kita harus bisa memecahkan, menekan. Oke, adik-adik sekalian, untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak. Kalian yang sungguh luar biasa. Saya ucapkan terima kasih buat